Dalam menghadapi pekan UTS, Kor membuat promo yang dikhususkan untuk mahasiswa FTUI saja loh. Dengan promo ini nih, kalian bisa mengikuti Corner Class dengan potongan harga hingga 35%. Di situ, kalian bisa belajar mengenai mata kuliah dasar teknik maupun mata kuliah jurusan. Oke banget gak sih promonya? Ingin tahu detailnya? Langsung cek Instagram Corner aja ya. Dan lihat konten mengenai promo persiapan UTS. Untuk cek mata kuliah dan tutor-tutornya, langsung cek website Corner aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Kalau gitu, buruan yuk, langsung aja. Pesan Corner kamu sekarang. Oke, halo lagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama gua Betul Saifullah Putra di pembahasan soal diktat fisika listrik oleh BEM FTUI 2021 dan juga bekerja sama dengan Conlearning. Sekali lagi gue ingatkan, Conlearning itu salah satu platform untuk kalian belajar bareng bersama teman-teman, berkolaborasi, dan kalian akan difasilitasi dengan tutor-tutor yang kece-kece gitu ya. Gue juga salah satu tutor di Conlearning yang mengajar rangkaian listrik. So, gue harap kita bisa bertemu lagi ya di kelas-kelas Conlearning gitu ya. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut aja nih terkait soal 3 gitu ya. Di soal 3 kita memiliki soal kumparan 1 memiliki L1, N1, kumparan 2 memiliki L2, N2, lalu dipasang seperti pada gambar. Lalu bila nilai induktansi bersama M adalah 2,5 mH dan arus dalam koil 1 sebesar 6 mA berubah dengan laju 4 ampere per sekon, hitunglah flux magnet dan juga besar GGL-GGL-nya. Oke, jadi di materi ini materi yang perlu kalian pahami itu ada di bab berapa ya kemarin tuh ya? Bab 30 ya. Bab 30. Bab 30 yaitu terkait induktans ya, induktansi. Nah, tapi nanti kalau kalian buka bab 30, nanti kalian akan mencari di subbabnya itu lebih ke yang mutual inductance atau induktansi bersama gitu ya. Ini udah lengkap. Oke, step-stepnya apa? Gue nggak bisa ngasih tau stepnya apa aja karena ya stepnya ya cari flux magnet, cari GG induksi sendiri karena rumusnya udah plek ketiplek udah ada gitu ya. Jadi di sini kita pakai rumusnya hanya 4 ya, kita pakai 4 rumus. Yang pertama itu adalah kita pakai rumus ini. Kita yang pertama itu pakai rumus kalau L itu sama dengan N dikalikan flux dibagi sama arus. Gitu ya. Lalu kita pakai rumus M. M itu sama juga. N dikali flux dibagi sama arus. Tapi nanti arusnya berbeda gitu ya. Nanti kita bakal bahas lebih jauh. Ini sedikit aja. Lalu nanti kita juga punya rumus GGL itu sama dengan minus LDI per DT. Atau kita juga bisa pakai rumus GGL minus M DI per DT. Oke, nanti kita bakal lihat bedanya apa. Sebenarnya di sini gue mau ngasih tahu clue dulu ya. Sebenarnya apa sih induktansi bersama itu? Jadi gini teman-teman, induktansi bersama itu adalah fenomena yang muncul ketika dua koil atau dua lilitan didekatkan. Kenapa itu bisa terjadi? Simpelnya gini. Jadi kalian tahu ya induktor kalau dialirin arus listrik dia bakal menimbulkan medan magnet gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar sini nih, jadi kan gue ada coil 1, coil 2, coil 1, coil 2. Jadi ceritanya coil 1 gue alirin arus gitu kan, timbul medan magnet. Nah, ketika dia timbul medan magnet, nanti aliran medan magnetnya ini akan melewati flux 2, bahkan melewati coil 2. Nah, yang melewatinya ini disebut sebagai flux ya. Jadi flux magnetnya bakal mengalir ke coil 2 karena ada flux di situ, perubahan flux itu bisa menyebabkan GGL pada si coil 2. Ketika timbul GGL pada coil 2, timbul arus pada coil 2. Nah, ketika timbul arus pada coil 2, otomatis timbul medan magnet juga kan. Nanti medan magnet yang di coil 2 ini bisa mempengaruhi medan magnet di coil 1. Jadi saling feedback gitu. Jadi ingat ya, jadi arus ngalir ke coil 1, timbul magnet di coil 1. Nanti medan magnetnya mempengaruhi coil 2, nanti di coil 2 timbul arus, coil 2-nya menimbulkan medan magnet, nanti medan magnet coil 2 mempengaruhi coil 1. Nah, itu yang saling mempengaruhi itulah yang disebut sebagai mutual inductance atau induktansi bersama gitu ya. Jadi di sini kita akan langsung aja bahas. Oke, ini gue bagi dua. Oke, jadi karena ini pendek ya pembahasannya, jadi langsung aja gue bagi dua aja nih. Gue bagi dua halaman.
Misalkan di sini gue bagi 2 halaman ya. Set, gue bagi 2 halaman. Oke, jadi apa aja sih yang kita punya di sini teman-teman? Yang kita punya itu, yang pertama kita punya L1, kita punya N1, kita punya L2, kita punya N2, lalu kita punya I1, kita punya DI1 per DT. Sama yang terakhir kita punya M. Ini gue buat sama dengan semua ya, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Oke, kita lihat L1 nilainya 20, N1 80, terus 50, 150. 20, 80, 50, sama 150 ya. Nah, ini satuannya milihenry. Ingat kalau induktor satuannya Henry, kalau kapasitor satuannya farad. Lalu I1-nya nilainya harus dalam coil 1 6 mA dan lajunya 4 ampere per sekon. Jadi ininya harusnya tadi 6 mA, lalu laju terhadap waktu itu adalah 4 ampere per sekon. Lalu di sini kita punya induktansi bersama yang nilainya adalah 2,5 mH. Oke, gimana cara ngerjainnya? Ya gampang aja, kan kita udah punya rumus jadinya ya. Kita punya kalau rumus, pertama kita cari di coil 1 ya, kita lihat coil 1 dulu. Jadi di coil 1, ketika gua alirkan arus di coil 1, dia bakal timbul induktansi gitu kan. Bakal timbul flux magnet. Kenapa? Karena dia memiliki induktansi. Nanti induktansinya ini bekerja dengan rumus L1 sama dengan N1 dikali flux 1, flux yang dihasilkan dibagi sama I1. Sehingga kita punya nilai flux 1 itu sama dengan L1 dikali N1 dibagi sama I1. Nanti L1 nilainya berapa L1? L1 nilainya adalah 20 ya, 20 mH. Lalu N1 nilainya berapa? N1 nilainya adalah 80. Lalu oh sorry, ini kebalik ya. Gua kebalik ya. Sorry. Ini bukan L kali N dong. Aduh, kalian bukan yang ngingetin ya. Oh ya, nggak bisa ya. Jadi L1 dikalikan I1 ya, dikali silang, dibagi sama N1. Nah, sorry ya, kebalik. Oke, kita bakal lanjut. Oke, ini gue ulang. Jadi L1, mana tadi? Biru aja deh biar matching. L1 tadi nilainya adalah 20 mH. I1 nilainya adalah 6 mA dibagi sama N1. N1 nilainya adalah 80. Kita coret 20, kita coret 80, dapat nilainya 1 sama 4. 6 bagi 4 nilainya adalah 1,5. Lihat, tapi mili dikalikan mili. Mili kali mili 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 dapat 10 pangkat min 6. Atau bisa kita sebut juga sebagai mikro ya. Satuannya adalah Weber. Satuan dari flux magnet adalah Weber. Lanjut kita ke coil 2. Kita ke coil 2. Jadi di coil 2 rumusnya mirip. Hanya saja coil 2 itu timbul nggak mengalir arus sendiri gitu kan. Tadi kan kalau di coil 1 kita alirkan arus. Nah, kalau di coil 2 kita meninjaunya itu fluxnya itu yang dihasilkan itu akibat flux 1 gitu kan. Kalau tadi flux 1 dihasilkan oleh arus itunya sendiri, arus satunya sendiri. Tapi di coil 2 flux itu muncul akibat arus di coil 1 gitu kan. Akibat ada arus di coil 1 timbul medan magnet, maka timbul flux di coil 2. Maka kita tulis nanti rumusnya adalah M, kita pakai induktansi bersama ya. M sama dengan N2 dikalikan flux. Biasanya tulisannya flux 21 ya, ngikutin buku, artinya flux 2 akibat arus 1. Lalu di sini I-nya adalah I1. Ingat ya, di sini kita pakainya I1. Lah, kenapa bukan I2? Sekali lagi gue bilang, mutual inductance di coil 2 itu timbul akibat arus 1 gitu. Jadi di sini kita ninjaunya kayak gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan sama yang atas. Jadi gue bisa tuliskan kalau flux 21 atau flux 2 akibat 1 itu adalah M dikalikan I1 dibagi dengan N2. M nilainya adalah 2,5 mH dikalikan sama 6 mA
dibagi sama N2. N2 tadi nilainya adalah 150. Kita coret 2,5 sama 150 dapat 1 sama 60. Maka kita dapat nilainya adalah 0,1. 6 per 60, 1 per 10 ya. 0,1 mili kali mili, hasilnya adalah mikro. Mikro apa? Mikroweber. Selesai. Itu flux 1 dan flux 2 ya. Nah, sekarang kita ke GGL induksi dan GGL induksi diri. GGL induksi dan induksi diri, karena gini, kalau GGL induksi diri itu terjadinya di coil 1. Kenapa? Karena dia dialiri arus, dia timbul medan magnetnya karena arusnya dia sendiri. Tapi GGL induksi bersama itu terjadinya di coil 2. Karena kalau untuk menimbulkan GGL di coil 2, kita harus memanfaatkan si mutual inductance itu. Nanti kita punya rumusnya nih. Kalau rumus GGL1, ini coil ya, ini coil. GGL1 itu rumusnya adalah minus L kali DI1 per DT. L1 ya. Karena ya indukansinya dari si1, arusnya juga dari si1. Atau kita tulis juga minus L-nya nilainya adalah 20 mH dikalikan sama 4 ampere per sekon. Maka dapat deh hasilnya adalah minus 80 milivolt. Ini adalah GGL1. Kalau GGL2 gimana? GGL2 itu yang induksi bersama ya. Induksi bersama itu artinya kita pakai mutual inductance. Jadi rumusnya adalah minus M dikali, apakah DI2 per DT? Tidak. Karena ingat ya, mutual inductance dihasilkan oleh arus satunya, arus coil satunya. Artinya di sini kita tetap pakai DI1 per DT. Maka hasilnya adalah minus 2,5 milihenry gitu ya, dikalikan sama 4 ampere per sekon. Nah, artinya hasilnya adalah minus 2,5 kali 4 adalah minus 10 milivolt. Dapat ini GGL2. Ini GGL1, itu GGL2, jadi kita kotakin aja. Jadi itu deh jawabannya. Ini paling simpel ya, yang nomor 3. Jadi ini jawabannya, kita dapat si GGL induksi diri, ini GGL induksi diri, ini GGL induksi bersama. Oke, terus yang ini flux kumparan 1, ini flux kumparan 1, ini flux kumparan 1 nih, ini flux 1 nih. Yang satu lagi flux 2 yang bawah, flux 2 yang bawah, kumparan 2 yang bawah. Yang ini ya, yang flux 2-nya 0,1 Weber, mikroweber, sorry. Oke. Jadi itu sekian pembahasan terkait diktat fisikalistik yang bisa gue sampaikan. Thank you banget buat kalian semua udah nonton. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil UTS dan UAS terbaik. Gue minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Semoga kalian paham dan bisa mencernanya dengan baik. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa ya guys, pesan kelasnya Corn Learning gitu ya. Karena gue jamin kalian bisa bertemu tutor yang kece-kece dan membuat kalian gak bosen belajar gitu ya. Oke semua, kalau gitu gue pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, gimana? Kalian udah ngerti penjelasannya belum? Buat kalian yang belum ngerti penjelasannya, kalian bisa banget ikutan kelas lagi di Corner Class. Oh iya, kalian bisa isi link di bawah ini untuk dapat voucher diskon. See you at Corner Class!